Ya, Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat Tribuners dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dalam program Tribun Timur Update edisi Kamis 16 Mei 2024 bersama saya Fiorina Jeretno. Dan tentunya dalam program ini kami akan menyajikan berita terkini terupdate dari kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Di mana segmen kali ini juga spesial karena kita akan membahas mengenai kondisi rombongan CCH embarkasi Makassar setelah kejadian pesawat terbakar. Sebagai informasi awal, insiden terbakarnya mesin pesawat Garuda Indonesia membuat penerbangan rombongan jamaah calon haji asal Kabupaten Goa itu tertunda. Rombongan yang dijadwalkan tiba di Madinah pukul 21.10 waktu setempat harus tertunda. Dan untuk informasi lebih lengkapnya, berikut laporan dari jurnalis Tribun Timur, rekan Renaldi dari Kota Makassar. Selamat siang, rekan Renaldi. Baik, selamat siang rekan Fio. Ya, baik, rekan Renaldi, pada saat kita berbicara mungkin mengenai informasi kemarin, pada saat keberangkatan, bagaimana kondisi dari jemaah calon haji sendiri? Baik, sebelumnya kemarin pada hari Rabu 15 Mei 2024, di mana calon jemaah haji kloter 5 asal Kabupaten Goa itu dikembalikan dari Bandara Internasional Sultan Hasanuddin karena mengalami gangguan mesin pada saat penerbangan kurang lebih 45 menit pada saat berada di udara dan harus putar arah kembali dan kembali ke Bandara Sultan Hasanuddin karena mesin pesawat bagian sayap sebelah kanan terbakar di udara. Pada jemaah kloter 5 asal embarkasi Makassar asal Kabupaten Goa ini sebelumnya tiba pada hari Selasa pada tanggal 14 Mei 2024 kemarin, di mana kondisi mereka pada saat itu terlihat senang karena akan berangkat ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji oleh para jemaah haji ini. Dan pada harusnya mereka berangkat pada tanggal 15 sekitar pukul 3 waktu Indonesia bagian tengah siang kemarin, namun penerbangan itu terpaksa tertunda karena adanya masalah pada mesin pesawat Garuda Indonesia. Seperti itu kiranya rekan. Ya, baik. Rekan Renaldi, kan ini juga kita mendapatkan informasi bahwa sudah sempat lepas landas, kemudian berputar 2 kali di udara, atau mungkin ada informasi lebih lengkapnya seperti apa, rekan Renaldi? Kemarin saya sempat berbincang dengan salah satu staf dari Kementerian Agama Sulawesi Selatan, di mana ternyata berputar tidak 2 kali, namun 9 kali berputar di udara. Hal itu dikarenakan agar pesawat tersebut tidak memiliki bahan bakar yang banyak, sehingga pada saat nanti landing kembali bahan bakar dari pesawat tersebut tidak terlalu banyak dan tidak keluar dari tempat yang seharusnya atau di dalam tangki pesawat itu. Karena jika tangki tersebut masih terisi penuh atau banyak, kemungkinan akan keluar percikan api yang akan menyebar pada bagian tangki bahan bakar pesawat tersebut. Olehnya pesawat berputar sebanyak 9 kali sebelum mendarat kembali di Bandara Sultan Hasanuddin. Seperti itu rekan Fia. Ya, baik. Rekan Renaldi, berarti ini laporan atau detail secara teknis begitu ya? Bukan seperti yang berseliweran berputar 2 kali, tapi sebenarnya secara teknis berputar 9 kali, dan juga ini tentu ada alasan tertentu. Mungkin kalau untuk diinformasikan, setelah lepas landas dari Sultan Hasanuddin, kemudian berputar di udara, dan untuk jemaah sendiri kembali ke asrama haji, dikabarkan seperti itu, dalam kondisi harus kembali ke asrama haji, dan juga kemudian melakukan apa saja, rekan Renaldi? Baik, kemarin para jemaah haji itu kembali tiba di asrama haji sekitar pukul 17.55 waktu Indonesia bagian tengah, yang dimana mereka langsung memasuki aula Mina, yang dimana dijadikan untuk aula keberangkatan oleh para jemaah calon haji. Pada saat mereka kembali, mereka diarahkan ke aula Mina dan mendapat arahan
serta mendapat fasilitas-fasilitas yang telah disediakan oleh petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Embarkasi Makassar, agar kiranya para jemaah ini tidak panik karena telah mengalami sedikit masalah, yang dimana masalah tersebut adalah terbakarnya sayap pesawat ketika berada di udara. Pada saat tiba juga beberapa jemaah terlihat dengan raut wajah yang sedikit pucat, bahkan ada juga yang terlihat panik, dan tak sedikit juga saya lihat kemarin jemaah terlihat tersenyum. Ada yang tersenyum juga, namun dari raut wajahnya sedikit cemas juga kelihatan. Lalu beberapa petugas kepolisian juga berjaga di lokasi dan pada saat kami ingin masuk ke aula tersebut, kami dihalangi oleh beberapa petugas karena para jemaah haji tersebut akan mendapatkan terlebih dahulu arahan-arahan oleh petugas penyelenggara ibadah haji Embarkasi Makassar. Dan pada kemarin juga sekitar pukul 18.00 waktu Indonesia bagian tengah, selama 2 jam 30 menit lamanya para jemaah haji berada di ruangan untuk pengecekan kesehatan serta diberi makan oleh petugas PPIH Embarkasi Makassar sebelum kembali diberangkatkan ke Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Kota Makassar. Seperti itu rekan Fir. Ya, baik rekan Ladi, mungkin boleh diinformasikan lebih lengkapnya terkait CJH atau calon jemaah haji yang ikut berangkat pada yang seharusnya ikut berangkat pada kloter kelima, mungkin berjumlah berapa orang dan juga untuk usianya rata-rata dia usia berapa? Baik, untuk jumlah sendiri untuk kloter 5 ini murni keseluruhan dari Kabupaten Goa, yang dimana tidak ada campuran dari kabupaten-kabupaten lainnya. Dan untuk jumlah yang berangkat itu sebanyak 450 orang yang terbagi dari 441 jemaah haji dan 9 petugas kloter yang nantinya akan menuntun mereka mulai dari di asrama haji, masuk asrama haji hingga nantinya menunaikan ibadah suci di tanah suci Arab Saudi di sana. Dan kemarin juga terlihat Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Selatan, Bapak Muhammad Tonang, sempat mengecek keseluruhan calon jemaah haji, dan pada saat dicek jumlah keseluruhan ternyata lengkap dan tidak ada kekurangan sama sekali. Bahkan untuk tas dari atau koper dari para jemaah haji juga sudah dinyatakan lengkap sesuai dengan jumlah jemaah haji yang terdaftar untuk naik menunaikan ibadah haji. Seperti itu rekan Pio. Calon jemaah haji kloter 5, dan apakah mungkin statusnya saat ini sudah tiba kah atau belum tiba di Arab Saudi? Baik, untuk status saat ini para calon jemaah haji pagi tadi sekitar pukul 9 waktu Indonesia bagian tengah kami mendapat informasi langsung dari Arab Saudi, yang dimana salah satu staf dari Kementerian Agama Sulawesi Selatan memberikan kami informasi calon jemaah haji kloter 5 ini telah sampai ke Arab Saudi, dan pada saat mereka tiba para jemaah langsung sujud syukur, dan tak sedikit juga yang menangis, kata salah satu staf yang tidak ingin disebutkan namanya, di mana juga para jemaah terlihat tidak panik dan merasa sangat senang karena sampai atau tiba dengan selamat setelah sebelumnya mengalami kejadian yang kurang menyenangkan bagi mereka tentunya. Dan sekedar informasi, kemarin juga saya mendapat informasi dari salah satu jemaah pada saat saya berbincang, di mana pada saat sebelum pesawat take off, salah satu jemaah atas nama Hendayani, dia mengaku mendengar sebuah ledakan dari arah belakang pesawat atau dari luar sayap pesawat, di mana ledakan tersebut didengarnya cukup keras, dan pada saat di udara ruangan atau tempat dia duduk, AC dari pesawat tersebut tidak nyala mulai daripada awal take off hingga pada saat berputar arah dan kembali ke Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Lalu dia merasa kepanasan dan cemas. Setelah itu tiba-tiba dia mendengar pengumuman dari operator
maskapai pesawat, di mana dia mendapat informasi di atas bahwa pesawat akan kembali ke Bandara Internasional Sultan Hasanuddin karena tidak dapat melanjutkan perjalanan menuju langsung ke Arab Saudi karena mengalami masalah pada bagian sayap. Seperti itu rekan Fir. Baik. Ya, terima kasih rekan Renaldi atas informasinya. Tentunya juga saat ini kita sudah mendapatkan informasi terbaru bagaimana kondisi dari calon jemaah haji kloter 5 embarkasi Makassar yang telah sampai dan bahkan sudah melakukan sujud syukur ketika sudah tiba langsung di bandara di Arab Saudi, Madinah, Arab Saudi. Mungkin terkait informasi agenda jemaah kloter selanjutnya, sudah ada informasi yang didapatkan rekan Renaldi? Untuk kloter selanjutnya, kloter 6 sudah berangkat ya. Kalau untuk kloter 6 sudah berangkat malam tadi, namun untuk kloter 6 ini hanya separuh dulu yang diberangkatkan. Hal itu dikarenakan imbas dari tragedi kemarin yang pada saat kloter 5, karena kloter 5 menggunakan pesawat kloter 6 untuk berangkat pada malam harinya. Dan pada saat subuh sekitar pukul 3.50 waktu Indonesia bagian tengah, kloter 6 diberangkatkan sebanyak 220 orang dan separuhnya lagi akan diberangkatkan pada pukul 9 malam nanti. Tadi Bapak Kepala Bidang Penyelenggara Haji dan Umroh Kemenak Sulawesi Selatan juga menyampaikan bahwa kloter genap seperti kloter 6, kloter 8 dan kloter 10 itu mengalami penundaan keberangkatan akibat imbas dari tragedi kemarin yang dialami oleh kloter 5. Karena pesawat dari kloter 6 yang harusnya dipakai oleh kloter 6 dipakai oleh kloter 5, sehingga kloter 5 harus menggunakan pesawat kecil yang tidak seukuran dengan pesawat sebelumnya yang harusnya digunakan. Seperti itu rekan Pio. Terima kasih rekan Renaldi atas informasinya. Tentunya kami juga mendoakan agar seluruh agenda yang telah direncanakan bisa berjalan dengan baik dan dihindari dari segala insiden yang maksudnya kemungkinan terburuk yang akan terjadi. Terima kasih, selamat kembali beraktivitas rekan Renaldi. Baik, Tribuners, kami akan tayangkan cuplikan liputan dan juga pernyataan dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Selatan Muhammad Tonang serta Dirut Garuda Indonesia Irfan Setia Putra. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Pak, setelah kembali mendarat ke sini, Pak? Ya, alhamdulillah. Rabbil alamin. Saya atas nama Muhammad Tonang, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, juga selaku Ketua TPIH Embarkasi Makassar. Alhamdulillah, saat ini jamaah haji kloter 5 Embarkasi Makassar yang berasal dari Kabupaten Goa yang berjumlah 450 jemaah yang tadi kita saksikan bersama dari bandara, dievakuasi dari bandara menuju asrama haji. Dan saat ini kami telah berkoordinasi dengan pihak Garuda dan sudah ada solusi yang diberikan kepada kami. Saat ini jamaah haji kita yang tadi sudah tiba di asrama haji ini sudah kita lakukan, sudah berikan hak-haknya, termasuk pelayanan kesehatan, berikan pendampingan kesehatan, mengecek seluruh jamaah haji kita dari aspek kesehatannya melalui dokter klinik yang ada di asrama haji. Begitu juga membantu dengan semua pihak daripada petugas
petugas PPA yang embarkasi ini membantu jemaah haji kita. Dan jemaah haji kita harus nyaman. Kemudian kita juga siapkan konsumsi untuk jemaah haji. Untuk kloter 5 ini seluruh jemaah haji sudah disiapkan snacknya, kemudian makan malamnya sudah disiapkan semua. Alhamdulillah mereka sudah siap-siap untuk boarding kembali ke bandara untuk diberangkatkan di pukul 21.15. Dan itu informasi tempat juga bahwa pesawat yang akan digunakan sudah siap untuk bandara. Pak, tapi kalau dilihat kondisi mereka pada saat kembali itu gimana Pak? Ya, Kondisi mereka pada saat kembali di gedung Aloha ini bagaimana Pak? Mereka kondisi sehat atau gimana Pak? ya, tentu kan sama Pak buat saya semua. Kita lihat semua jamaah haji kita ini mereka tidak merasakan sebenarnya. Tidak merasakan apa-apa, nanti ketika di sini tanya kita kembali di sini. Kembali Makassar. Nanti ketika diberikan penjelasan seperti itu. Ini semua Pak, kalau kami dari pihak PPH, semua kita sudah berusaha sesuai dengan prosedur yang ada, SOP yang kita gunakan. Tapi ada hal lain yang digunakan oleh di luar dari kemampuan kita. Apa yang digunakan oleh pihak Garuda seperti itu ya sudah kita. Jadi Pak, kejadian ini tidak mengganggu rute ya penerbangan nanti di Ya betul. Ya kan nanti kalau itu nanti Garuda yang berikan penjelasan. Saya kira gitu ya. Pasti ya. Pak, kalau dari Pesawatnya diganti Pak ya? Ya. Ya, jadi pesawat yang akan dipakai itu ada di wabarakatuh. Sehubungan dengan operasional penerbangan haji tahun 2024 yang saat ini telah berlangsung pada fase keberangkatan, dapat kami sampaikan bahwa penerbangan GA 1105 rute Makassar-Madinah pada hari ini yang merupakan kloter kelima asal embarkasi Makassar melakukan prosedur return to base atau RTB sebagai langkah cepat guna memitigasi risiko aspek safety dan keamanan operasional pada penerbangan tersebut. Keputusan RTB tersebut diambil oleh pilot in command segera setelah pesawat lepas landas dengan mempertimbangkan kondisi kendala salah satu enjin pesawat yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut setelah diketahui adanya percikan api pada salah satu enjin tersebut. Atas kondisi ini, enjin pesawat diharuskan menjalani prosedur pengecekan secara menyeluruh sebagai bagian dari upaya memastikan kesiapan armada untuk dapat kembali beroperasi. Perlu saya sampaikan bahwa penerbangan tersebut telah mendarat dengan selamat di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar pada pukul 17.15 waktu setempat. Dan hingga pernyataan ini kami sampaikan, seluruh penumpang tengah diarahkan kembali menuju asrama untuk menunggu kesiapan pesawat pengganti. Lebih lanjut, seluruh penumpang pesawat tiba di bandara dalam keadaan selamat dan baik dan akan kembali diberangkatkan secepatnya mengacu pada kesiapan pesawat pengganti. Proses pendampingan jamaah menuju asrama turut melibatkan seluruh stakeholder ke bandar udaraan untuk memastikan aspek keselamatan dan kenyamanan para penumpang terjaga dengan baik. Sebelumnya GA 1105 yang dioperasikan dengan armada Boeing 747-400 diberangkatkan dari Bandara Sultan Hasanuddin pada pukul 15.30 waktu setempat dan dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Prince Muhammad bin Abdulaziz, Madinah pada pukul 21.00 waktu setempat. Penerbangan tersebut mengangkut 450 penumpang yang merupakan rombongan calon jamaah haji asal embarkasi Makassar serta 18 awak pesawat. Kami menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi kepada seluruh jamaah haji pada penerbangan tersebut dan juga Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai penyelenggara haji. Garuda Indonesia